Sejak awal mula sejarah manusia, ada satu pertanyaan yang selalu membayangi di balik setiap peradaban besar. Apakah kita sendirian di alam semesta ini? Namun bagi banyak masyarakat kuno, pertanyaan ini bukanlah sesuatu yang menanti jawaban. Bagi mereka, jawaban itu sudah sangat jelas. Tidak, kita tidak pernah sendiri. Di balik tirai kenyataan fisik, tersembunyi dunia-dunia lain. Dimensi tak kasat mata yang dihuni oleh entitas spiritual, kekuatan halus, dan makhluk-makhluk gaib yang turut memainkan peran dalam kehidupan manusia. Naskah-naskah kuno dari berbagai peradaban menyimpan petunjuk yang mengejutkan tentang bagaimana manusia dahulu menjalin komunikasi dengan alam gaib. Dari Mesir, Sumeria, India kuno, hingga suku-suku asli di belahan dunia lain, semuanya memiliki satu kesamaan. Mereka percaya bahwa dunia roh adalah nyata dan dapat diakses oleh mereka yang mengetahui jalannya. Namun jalan itu bukanlah jalan biasa. Ia tersembunyi dalam simbol-simbol, mantra, geometri sakral, dan praktik-praktik esoterik yang diwariskan secara rahasia dari generasi ke generasi. Bayangkan sejenak sebuah malam sunyi di tengah padang pasir Mesir. Seorang imam berdiri di dalam kuil, menghadap altar dengan simbol-simbol misterius yang terpahat di dinding. Ia membacakan mantra dalam bahasa yang tidak lagi dikenali oleh dunia modern. Tubuhnya bergetar pelan, bukan karena dingin, tetapi karena ia merasa kehadiran sesuatu yang tak terlihat. Di saat seperti itulah, menurut naskah-naskah hermetik, tabir antara dunia ini dan dunia lain menjadi tipis dan komunikasi bisa terjadi. Peradaban Mesir kuno misalnya, meyakini bahwa para dewa bukanlah mitos, melainkan entitas nyata yang dapat diajak komunikasi melalui ritual-ritual khusus. Naskah seperti The Book of Coming Forth by Day, yang kini dikenal sebagai Kitab Orang Mati, tidak hanya berisi panduan bagi jiwa setelah kematian, tetapi juga berfungsi sebagai semacam panduan komunikasi dengan dunia yang tak kasat mata. Doa-doa dan mantra di dalamnya bukan hanya untuk memohon perlindungan, tetapi juga untuk membuka gerbang dimensi lain. Sementara itu, di lembah sungai Yufrat dan Tigris, bangsa Sumeria dan Babilonia mengembangkan sistem rumit untuk membaca tanda-tanda dari dunia gaib. Mereka menafsirkan mimpi, perubahan cuaca, bahkan gerakan burung sebagai pesan-pesan dari makhluk halus atau para dewa. Para pendeta mereka dikenal sebagai penghubung antara dunia manusia dan dunia para makhluk tak kasat mata, menggunakan tablet tanah liat dan simbol-simbol kuniform untuk mencatat setiap penglihatan dan komunikasi. Namun bukan hanya budaya besar yang meninggalkan jejak komunikasi gaib ini. Dalam tradisi suku-suku pribumi di seluruh dunia, seperti suku Maya, aborigin Australia, dan penduduk asli Amerika, terdapat pengetahuan kuno yang sangat mirip. Dunia gaib adalah bagian dari keseharian hidup. Para dukun atau syaman memasuki kondisi trans, baik melalui meditasi mendalam, tarian ritmis, atau penggunaan tumbuhan suci untuk berpergian ke dunia roh. Di sana, mereka bertemu dengan roh leluhur, penjaga alam, bahkan entitas pengajar yang memberikan wawasan dan pengetahuan. Semua praktik ini bukan sekedar mitos atau dongeng. Banyak dari naskah esoterik yang berhasil ditemukan dan diterjemahkan menunjukkan struktur dan pola yang sangat serupa, seolah-olah para penciptanya memiliki pemahaman yang sama meski terpisah oleh jarak dan waktu. Lalu muncul pertanyaan penting, dari mana semua pengetahuan ini berasal? Apakah ada satu sumber kuno, satu mata air primordial, tempat semua kebijaksanaan spiritual ini mengalir? Pertanyaan inilah yang membawa kita semakin dalam ke inti pencarian esoterik. Jika peradaban kuno bisa menjalin kontak dengan dunia lain, maka mungkin mereka tidak sendirian dalam menemukan jalannya.
Mungkin ada jaringan tak kasat mata yang menghubungkan semua pencari sejati di berbagai zaman. Para peneliti modern, terutama mereka yang tertarik pada bidang esoterika dan spiritualitas kuno, telah menelusuri berbagai manuskrip dan teks sakral yang tersebar di seluruh dunia. Salah satu temuan paling menarik adalah kesamaan pola antara naskah-naskah dari belahan dunia yang berbeda. Misalnya simbol spiral yang ditemukan dalam lukisan gua prasejarah di Eropa, ternyata juga muncul dalam ukiran batu suci di Amerika Selatan dan dalam ornamen keagamaan di India. Spiral ini sering dianggap sebagai representasi perjalanan roh, gerakan energi, atau bahkan lorong menuju dimensi lain. Dalam naskah Hermetik yang diyakini berasal dari ajaran Thoth atau Hermes Trismegistus, terdapat ajaran bahwa semua realitas adalah satu kesatuan dan bahwa dunia gaib bukanlah sesuatu yang terpisah, melainkan lapisan halus dari realitas itu sendiri. Dalam teks hermetik seperti Corpus Hermeticum, dijelaskan bahwa manusia memiliki kekuatan untuk naik ke dunia ilahi melalui kontemplasi, pembersihan jiwa, dan penyatuan batin dengan kehendak ilahi. Komunikasi dengan alam gaib dalam pandangan ini bukanlah tindakan eksternal, melainkan sebuah perjalanan masuk ke dalam diri sendiri yang terdalam menuju sumber yang tidak pernah berpisah dari kita. Dari India, kita mengenal konsep antariksha, ruang antara dunia fisik dan dunia ilahi. Dalam Veda dan Upanishad, terdapat kisah-kisah para resi yang dapat menjangkau para dewa atau entitas cahaya melalui meditasi yang begitu dalam sehingga mereka menyeberang ke dimensi lain. Dalam keadaan samadhi, kesadaran mereka tidak lagi terikat pada tubuh dan komunikasi pun terjadi bukan lewat kata-kata, melainkan melalui resonansi jiwa, gelombang kesadaran yang saling bertemu dalam keheningan. Salah satu contoh luar biasa datang dari teks Taois Tiongkok kuno, terutama yang berkaitan dengan praktik Neidan atau alkimia dalam. Praktik ini bertujuan mengubah energi internal agar sejajar dengan energi semesta. Dalam prosesnya, praktisi dipercaya mampu berinteraksi dengan makhluk langit, roh penjaga, atau bahkan entitas kosmik yang membawa kebijaksanaan. Proses ini dilakukan bukan dengan kekuatan luar, melainkan melalui penyelarasan batin, pernafasan, dan meditasi mendalam yang membuka gerbang internal. Tapi semua ini mengarahkan kita pada satu gagasan penting, bahwa komunikasi dengan alam gaib tidak bisa dicapai lewat logika biasa atau pengetahuan intelektual semata. Ia memerlukan kebangkitan kesadaran, perubahan frekuensi batin, dan kerendahan hati spiritual. Alam gaib tidak bisa dipaksa untuk menjawab. Ia hanya akan membuka dirinya kepada mereka yang benar-benar siap, yang hatinya bersih dari ambisi duniawi dan pikirannya jernih dari kebisingan ego. Dalam banyak naskah esoterik, alam gaib digambarkan sebagai realitas yang senantiasa hadir, namun tersembunyi oleh kabut persepsi manusia yang belum tercerahkan. Oleh karena itu, para bijak kuno tidak mencari keluar, melainkan ke dalam. Mereka menutup mata lahiriah agar mata batin mereka bisa terbuka. Mereka menyepi, bukan untuk menjauh dari dunia, tetapi untuk mendengar suara halus dari dimensi lain yang hanya bisa terdengar dalam keheningan mutlak. Di Tibet, para biksu Vajrayana melakukan ritual-ritual khusus yang disebut powa atau transfer kesadaran. Dalam praktik ini, mereka melatih diri agar setelah kematian, kesadaran bisa melintasi berbagai lapisan eksistensi dan menemukan jalan ke pencerahan. Tapi dalam latihan mendalam ini, banyak yang mengalami pengalaman spiritual luar biasa bahkan sebelum ajal tiba. Bertemu dengan makhluk cahaya, menerima ajaran dari dunia gaib, atau mendengar suara-suara dari dimensi tinggi yang membimbing mereka dengan kasih sayang tanpa batas. Apa yang menarik adalah bahwa dalam setiap tradisi, dari barat hingga timur, dari utara hingga selatan, kita menemukan prinsip yang sama bahwa komunikasi dengan alam gaib tidak hanya mungkin, tetapi juga suci.
Ia bukan hiburan atau eksperimen belaka, melainkan sebuah bentuk hubungan spiritual yang mendalam antara manusia dengan semesta. Alam gaib dalam hal ini bukanlah yang lain, melainkan bagian dari totalitas realitas yang telah lama kita lupakan. Namun di balik semua keindahan dan kedalaman itu, naskah-naskah esoterik juga menyimpan peringatan yang kuat bahwa komunikasi dengan alam gaib tidak boleh dilakukan secara sembrono. Setiap pintu yang dibuka akan membawa akibat. Dunia tak kasat mata adalah ranah energi halus, dan tidak semua makhluk di dalamnya memiliki niat yang murni. Karena itu, dalam hampir semua tradisi kuno, komunikasi dengan dunia roh harus dibimbing oleh pengetahuan, kesiapan batin, dan perlindungan spiritual. Tanpa itu, seseorang bisa tersesat dalam dimensi yang tidak mereka pahami. Naskah-naskah kuno sering memuat mantra perlindungan, simbol-simbol magis, atau ritual pembersihan diri yang wajib dilakukan sebelum menjalin kontak dengan entitas gaib. Di Mesir, para imam akan memurnikan diri dengan air suci, mengenakan pakaian khusus, dan menggambar lingkaran pelindung sebelum memasuki ruang suci. Di Tibet, para yogi melantunkan mantra seperti Om Mani Padme Hum untuk membersihkan batin dan membangun medan energi suci di sekeliling mereka. Dalam tradisi hermetik, latihan-latihan alkimia batin seperti pengendalian emosi, disiplin mental, dan meditatio profonda dilakukan sebagai prasyarat mutlak untuk memasuki dimensi ilahi. Sebab, seperti yang sering disampaikan dalam naskah-naskah kuno, dunia luar hanyalah pantulan dari dunia dalam. Ketika batin masih dipenuhi kekacauan, maka yang datang dari alam halus pun akan mencerminkan kekacauan itu. Namun bila batin sudah jernih seperti cermin, maka yang muncul adalah cahaya. Entitas-entitas suci, pembimbing spiritual, bahkan pengalaman mistik yang membawa transformasi sejati bagi jiwa. Kita juga tidak bisa mengabaikan jejak-jejak naskah esoterik yang ditemukan di tempat-tempat paling tak terduga. Salah satu contohnya adalah naskah-naskah Gnostik yang ditemukan di Nag Hammadi Mesir pada pertengahan abad ke-20. Teks-teks ini mengungkapkan pandangan spiritual yang sangat berbeda dari arus utama agama saat itu. Di dalamnya terdapat ajaran bahwa manusia bukanlah makhluk terpisah dari yang ilahi, melainkan percikan dari cahaya agung yang lupa akan asal-usulnya. Dan untuk kembali, manusia harus bangkit dari tidur kesadarannya melalui pengetahuan dalam, gnosis, dan bantuan dari makhluk cahaya yang masih bisa menjangkau mereka. Di dunia Maya dan Aztec, ditemukan manuskrip-manuskrip yang berisi petunjuk bagaimana para pendeta berkomunikasi dengan roh langit melalui pengorbanan simbolik dan meditasi terhadap pergerakan kosmos. Kalender mereka yang kompleks bukan hanya alat pengatur waktu, tetapi juga jendela untuk memahami momen-momen ketika tabir antara dunia menjadi tipis. Dalam waktu-waktu tertentu, mereka percaya bahwa alam gaib lebih mudah dijangkau dan para leluhur serta makhluk dari dimensi tinggi bisa mendekat untuk menyampaikan pesan. Pengetahuan seperti ini seolah menunjukkan bahwa semua peradaban kuno pernah merasakan dan mengalami realita lain yang lebih luas dari yang kita pahami hari ini. Mereka tidak hanya hidup di bumi, tetapi juga menyentuh langit dengan kesadarannya. Tidak heran jika bangunan-bangunan suci mereka, piramida, kuil, candi, selalu dibangun selaras dengan bintang-bintang. Karena mereka tahu bahwa untuk memahami alam gaib, kita juga harus menyelaraskan diri dengan hukum-hukum kosmis yang mengatur segalanya. Namun sayangnya,
Seiring waktu, pengetahuan ini perlahan menghilang dari permukaan. Invasi, pembakaran perpustakaan, dominasi agama yang memonopoli makna spiritualitas, dan perkembangan pemikiran rasionalistik telah menyingkirkan tradisi kuno ini ke dalam bayang-bayang sejarah. Komunikasi dengan alam gaib pun menjadi sesuatu yang dianggap mitos, hayalan, atau bahkan sesat. Padahal, naskah-naskah yang tersisa masih bersaksi bahwa manusia dahulu pernah hidup dalam kesatuan dengan alam yang tak terlihat. Kini, ketika semakin banyak orang mulai merasakan kekosongan dalam kehidupan modern, ketika pencapaian materi tidak lagi bisa memuaskan jiwa, suara-suara dari naskah kuno itu kembali terdengar. Mereka memanggil kita untuk mengingat, untuk menghidupkan kembali jembatan antara dunia ini dan dunia yang tak terlihat. Untuk mendengarkan bukan hanya dengan telinga, tetapi dengan hati yang tenang dan jiwa yang terbuka. Maka tibalah kita pada sebuah pertanyaan yang tidak bisa lagi dihindari. Apakah hari ini, di zaman teknologi dan kecerdasan buatan, manusia masih bisa berkomunikasi dengan alam gaib sebagaimana dilakukan oleh leluhur kita? Jawabannya bukan hanya bisa, tetapi juga harus. Karena dalam keheningan batin yang kini nyaris terlupakan, tersimpan kunci yang dapat membuka kembali gerbang antara dunia-dunia. Zaman kuno mengajarkan bahwa komunikasi dengan dunia tak kasat mata tidak bergantung pada alat canggih, melainkan pada kualitas kesadaran. Tidak peduli seberapa jauh kita melangkah dalam dunia luar, jika dunia dalam kita tetap tertutup, maka realitas spiritual akan selalu tampak seperti ilusi. Tetapi ketika kesadaran mulai bangkit, ketika keheningan mulai dipahami bukan sebagai kekosongan, melainkan sebagai ruang suci, tempat suara ilahi berbicara, maka alam gaib pun kembali menjadi nyata. Dalam konteks modern, banyak praktisi spiritual dan peneliti esoterik yang kembali menggali ajaran kuno ini. Melalui praktik meditasi mendalam, pernafasan sakral, ritual-ritual penyelarasan energi, hingga pengkajian teks-teks kuno, mereka mulai menemukan bahwa jendela menuju alam lain belum sepenuhnya tertutup. Bahkan, bagi sebagian orang yang peka, dunia tak kasat mata itu terasa semakin dekat. Seperti kabut yang perlahan menyingkap wajah cahaya di baliknya. Banyak pengalaman spiritual hari ini terjadi dalam bentuk mimpi yang terasa lebih nyata dari kenyataan, penglihatan simbolik yang datang saat meditasi, atau kehadiran tak terlihat yang menyentuh hati dengan kelembutan luar biasa. Entitas-entitas cahaya, makhluk-makhluk penjaga dan bahkan arwah leluhur kerap hadir untuk memberikan bimbingan, bukan dengan suara lantang tetapi dengan bisikan halus di dalam kesadaran. Mereka berbicara dalam bahasa jiwa, bukan logika. Dan hanya mereka yang hatinya jernih dan batinnya hening yang bisa benar-benar mendengar. Naskah-naskah esoterik, jika dibaca bukan hanya dengan mata, tetapi juga dengan hati, sesungguhnya adalah peta menuju rumah kita yang sejati. Bukan rumah fisik, tetapi rumah kesadaran, di mana jiwa mengenali asal-usulnya dan mengingat jalannya pulang. Dalam teks-teks seperti Emerald Tablet, Zohar, Yoga Sutra, dan Tao Te Ching, kita tidak hanya menemukan kata-kata, tapi getaran kuno yang masih hidup. Getaran yang membimbing, yang menyembuhkan, yang membuka tabir antara dunia. Peradaban kuno telah membuktikan bahwa manusia adalah makhluk dua dunia. Kita hidup di bumi, tapi juga berasal dari langit. Kita berjalan di dunia materi, tapi kita juga membawa cahaya roh yang tak bisa padam. Dan komunikasi dengan alam gaib adalah jembatan yang menghubungkan keduanya. Bukan sekedar kemampuan supranatural, melainkan panggilan batin terdalam untuk menyatu kembali dengan semesta yang suci. Kini tugas itu ada di tangan kita. Bukan untuk meniru masa lalu, tetapi untuk menghidupkan kembali esensinya di zaman ini.
untuk menyadari bahwa segala teknologi dan kemajuan akan tetap hampa jika kita kehilangan hubungan dengan ruh. Bahwa dunia tak kasat mata bukan sekedar objek eksplorasi, melainkan bagian dari diri kita yang paling hakiki. Dan mungkin dalam keheningan malam yang sunyi, saat bintang-bintang bersinar di langit yang jernih, kita bisa mengingat bahwa yang gaib bukanlah sesuatu yang jauh, melainkan sangat dekat. Ia bernafas bersama kita, ia menunggu untuk diajak bicara, bukan dengan kata-kata, tetapi dengan kesadaran yang penuh kasih dan keheningan yang suci. Karena sejatinya, semua yang gaib bukan untuk ditaklukkan, tetapi untuk disadari. Semua yang tak terlihat bukan untuk ditakuti, tetapi untuk dikenali sebagai bagian dari jiwa kita sendiri. Dan melalui naskah-naskah esoterik, warisan suci para leluhur, kita diingatkan bahwa jembatan menuju alam gaib masih terbentang. Menunggu langkah kita, menunggu kita kembali mengingat siapa kita sebenarnya. Dan di titik ini, kamu hanya punya dua pilihan. Melupakan apa yang baru saja kamu dengar, atau mulai menggali lebih dalam menuju warisan suci yang selama ini disembunyikan dari pandangan dunia. Jika suara batinmu terasa bergetar, itu bukan kebetulan, itu adalah panggilan. Langkah selanjutnya bukan sekedar menonton, tetapi menjelajahi lebih dalam, lebih jujur, lebih berani. Di Pustaka Spiritual, kami tidak menawarkan jawaban. Kami hanya membuka pintu, dan sisanya adalah perjalananmu sendiri. Temukan video berikutnya, temukan dirimu kembali.